Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, welcome back to my channel. Oke teman-teman semuanya, jadi hari ini ada yang pengen aku tonton di TikTok nih yang lagi viral banget, dan ayo kita lihat bareng-bareng. Yuk. Ini kondisi kamar tetangga kosan aku. Jadi dia tuh kayak freak gitu guys. Yang nempatin kosan ini tuh, yang nempatin kamar ini perempuan. Dia tuh selama ini kayak punya kebiasaan ngumpulin sampah bekas dia makan dan lain-lain, sampai segitu banyaknya. Dan lebih parahnya lagi, di kamar mandinya itu ada tumpukan pembalut, ditumpuk, yang disengaja ditumpuk itu loh guys. Gila, bayangin itu kecoa udah di mana-mana, udah jadi sarang, dan pas dibuka itu udah ratusan deh kayaknya. Nah, teman-teman, dari video TikTok yang tadi kita lihat ini, kita tuh bisa ngelihat bahwa teman dari akun TikTok tersebut itu sering banget menghimpun barang, dan bisa jadi barang itu yang nggak kepake, jadi kesannya kayak disimpan, iya kan teman-teman? Nah, ada yang bilang nih dari komentar-komentar netizen yang aku baca bahwa ternyata dia itu terkena penyakit. Nah, penyakitnya itu dinamakan dengan hoarding disorder. Nah, tapi juga ada nih yang bilang netizen kalau dia itu punya penyakit malas. Nah, kira-kira yang benar apa ya? Hoarding disorder atau malas? Nah, jadi kita lihat jawabannya, karena aku hari ini bakal bahas tentang hoarding disorder dan apa sih itu hoarding disorder atau yang biasa disingkat sebagai HD. Oke teman-teman, so we will talk about apa sih itu hoarding disorder. Nah, jadi hoarding disorder itu adalah orang yang mengalami kesusahan atau kesulitan untuk membuang barang dan lebih cenderung untuk menyimpannya, tapi secara berlebihan. Dan bisa jadi barang itu tuh nggak kita anggap berharga. Jadi orang yang nggak mengalami hoarding disorder tuh nganggap itu tuh nggak berharga dan nggak bernilai. Contohnya tuh kayak eh, kertas belanjaan, koran bekas, bekas makan gorengan, helm yang kayak nggak kepake, kayak gitulah tonton. Aku kenapa ya contohnya absurd banget. Terus habis itu kayak sumpit. Kalian kalau makan sushi kan pasti ada sumpitnya tuh. Nah, sumpitnya itu dia simpen biasanya karena dia nggak bisa membuang itu gitu loh. Nah, mereka itu juga mengalami kesulitan terus-menerus buat membuang. Dan jadi makanya karena dia ngerasa aduh barang ini nih berguna banget nih buat aku, jadi aku lebih simpen deh kayak gitu. Padahal menurut kita itu nggak berguna kayak gitu loh teman-teman. Nah terus karena kesulitan itu akhirnya tuh dia menyebabkan terganggunya kemampuan dia buat melakukan suatu hal. Nah contohnya karena dia terlalu banyak menimbun barang, pasti kan kayak mengganggu aktivitas dia dalam bekerja, belajar, pasti terganggu banget gak sih? Nah, kayak gitu. Nah, jadi teman-teman beda banget ya antara hoarding disorder dengan kolektor. Nah, kolektor itu kan orangnya lebih tertata dan mereka itu lebih terfokus mau koleksi apa. Contohnya kayak misalkan ada orang yang mau koleksi perangko, terus juga ada orang yang mau koleksi apa lagi ya? Ada nggak sih orang yang ngoleksi kayak mainan McD, nah kayak gitu-gitu. Jadi lebih tertata dan lebih fokus gitu loh teman-teman. Nah kalau HD atau hoarding disorder sendiri itu tuh mereka tuh nggak tertata dan nggak terfokus kayak gitu. Nah terus nih teman-teman, ada fakta yang mengejutkan bahwa hoarding disorder itu terjadi pada sekitar 2 sampai 6% dari populasi masyarakat di seluruh dunia. Nah, terus ini juga ditambah dengan penelitian-penelitian yang ada bahwa nunjukin gangguan HD ini itu tuh lebih sering terjadi terhadap pria daripada wanita, dan lebih umum itu terjadi pada orang dewasa yang jumlahnya 3 kali lipat pada umur 55 sampai 94 tahun dibandingkan dengan usia 34 sampai 44 tahun. Jadi orang yang udah masuk dewasa nih tapi di umur 55 sampai 94 itu tuh 3 kali lebih banyak pelaku atau orang yang mengalami gangguan HD ini kayak gitu. Selanjutnya kita bakal bahas tentang diagnosis orang-orang yang terkena hoarding disorder. Nah, diagnosis ini berdasarkan DSM-5. Jadi
diagnosis ini udah valid ya teman-teman. Karena aku ambil dari sumber yang terpercaya. Nah, oke, jadi diagnosisnya itu yang pertama, mereka itu kesulitan terus-menerus untuk membuang atau berpisah dengan harta benda terlepas dari nilai sebenarnya. Jadi mereka kayak kesusahan gitu loh ngelepas barangnya mereka. Padahal kan itu barang ya, bukan pacar. Jadi kayak mereka tuh kesusahan banget buat ngelepasin. Nah, terus yang kedua, mereka itu ada rasa untuk menyimpan barang dan kesusahan dalam berpikir untuk membuangnya. Nah, yang ketiga itu adanya penumpukan barang yang membuat kekacauan di tempat tinggal dan mengganggu pengguna tempat tinggalnya. Kemudian yang keempat itu bisa menyebabkan tekanan dan gangguan yang signifikan secara klinis dalam bidang sosial, pekerjaan, dan bidang penting lainnya yang berfungsi. Kayak contohnya tuh menjaga lingkungan yang aman untuk diri sendiri dan orang lain. Nah, jadi intinya ya dia bikin gangguan gitu deh dibuat sekitarnya. Nah, terus habis itu yang kelima itu tidak disebabkan oleh kondisi medis lain. Contohnya kayak cedera otak, penyakit cerebrovaskular, dan Prader-Willi syndrome. Nah, terus yang keenam itu tidak lebih baik dijelaskan oleh gejala gangguan mental lain. Contohnya kayak obsesif dalam obsesif kompulsif, gangguan penurunan energi dalam gangguan depresi mayor, delusi pada psikofrenia, dan gangguan psikotik lainnya, kayak gitu. Nah, terus gejala teman-teman, hoarding disorder ini atau HD itu tuh dia tuh kan kesulitan membuang barang ya. Nah, itu tuh bisa terlihat dimulai pada masa remaja. Jadi usia rata-rata timbul gejala pertama itu pada usia 13 tahun. Nah, kalau misalkan dia tidak diobati, itu akan cenderung kronis dan bisa lebih parah selama beberapa dekade. Semakin banyak kekacauan yang menumpuk, menyebabkan semakin banyak disfungsi. Nah, pengenalan diri sama diagnosis dan pengobatan itu sangat penting buat mengurangi dampak teman-teman orang-orang tersebut yang mengalami hoarding disorder itu. Next adalah kita bakal membahas tentang penyebab dari hoarding disorder. Nah, sebenarnya teman-teman, buat penyebabnya sendiri itu tuh masih belum diketahui kenapa gangguan hoarding disorder ini bisa terjadi. Tapi, para peneliti itu telah mengidentifikasi sejumlah faktor resiko. Nah, jadi intinya itu yang pertama adalah faktor genetik. Jadi, peneliti itu menemukan bahwa anggota keluarga yang memiliki masalah hoarding disorder itu juga akan menurunkan masalah tersebut kepada anaknya. Nah, cedera otak juga menyebabkan gejala HD ini muncul pada beberapa pasien. Nah, selain itu, peristiwa kehidupan yang penuh tekanan itu juga bisa memicu atau memperburuk adanya HD. Nah, contohnya kehidupan yang penuh tekanan tuh kayak kematian dari orang yang sangat dicintainya, terus juga mungkin mereka merasa putus asa dengan kehidupan atau pilihannya mereka. Nah, itu tuh bisa membuat memicu dan juga memperburuk gejala penimbunan. Aku bakal cerita tentang treatment atau pengobatan apa kalau teman-teman nemuin ada orang yang kena hoarding disorder ini. Jadi yang pertama itu adanya terapi perilaku kognitif atau CBT. Nah, jadi perilaku selama CBT ini individu tuh bakalan belajar secara bertahap bagaimana membuang barang yang tidak perlu. Nah, terus juga mengurangi kebutuhan atau keinginan mereka untuk menyelamatkan harta benda ini. Jadi maksudnya menyelamatkan di sini tuh kayak untuk menyimpan kayak gitu. Jadi kayak mereka akan belajar pelan-pelan untuk membuang barang yang tidak diperlukan. Nah, selain itu, mereka juga bakalan belajar tentang meningkatkan keterampilan seperti organisasi, pengambilan keputusan, dan juga relaksasi. Nah, terus yang kedua itu ada pengobatan, karena bagi orang-orang tertentu, pengobatan itu udah cukup untuk menangani masalah hoarding disorder ini. Nah, teman-teman, untuk langkah selanjutnya, ketika teman-teman itu menemui seseorang atau kenal dengan seseorang yang mengalami gejala gangguan
hoarding disorder ini, alangkah baiknya teman-teman itu segera telepon ke dokter atau psikolog atau ahli kesehatan mental yang expert pada bidangnya. Jangan teman-teman langsung kayak menjudge mereka, terus kayak teman-teman sok-sokan ngasih tahu AIWEO gitu, jangan ya. Langsung banget lapor ke ahlinya, karena emang ahlinya tuh yang paling tahu gimana cara mengatasi orang yang mengalami gangguan mental kayak gitu, teman-teman. Oke, jadi overall dari pembicaraan aku ini, bahwa orang yang hoarding disorder itu adalah orang yang selalu menimbun barangnya walaupun itu nggak penting. Intinya itu. Nah, jadi menurut kalian, video TikTok tadi itu apakah dia itu mengalami hoarding disorder atau cuma penyakit pemalas buat ngebersihin kamarnya? Oke, buat kalian yang punya pendapat sendiri dan juga alasan, boleh banget komen di bawah. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai, dan juga terima kasih banget telah mendengarkan omonganku mengenai hoarding disorder. Nah, kalau misalkan kalian punya saran, komentar, silahkan komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis, teman-teman. Oke, jangan lupa like and share. Oh, sorry, salah kalimat. Jangan lupa like and share and comment and subscribe. Love you guys. Mwah.